Hai guys, balik lagi sama aku Nidia di channel Pricebook Otomotif. Di sini siapa coba yang suka off-road? Atau ada yang suka sama mobil Jeep? Pas banget, kita akan bahas soal mobil-mobil yang gagah dan siap dibawa kemana aja itu loh. Tapi kita bukan bahas mobil-mobil off-road baru, melainkan mobil off-road klasik yang gagah dan juga siap dibawa kemana-mana. Ini dia pantau sih, dari 4 mobil ini, harganya menarik-menarik banget dan mungkin cocok untuk kalian investasi. Kira-kira ada mobil off-road klasik apa aja? Mending simak terus deh video ini sampai habis. Tapi jangan lupa subscribe dulu ya channel Pricebook Otomotif. Ayo nih dia tungguin. Udah, lanjut. Pertama, siapa yang tak kenal dengan Suzuki Jimny? Baru aja 2019 kemarin Jimny terbarunya meluncur ya, dan langsung ngebuat geger para pencinta off-road. Tapi sebenarnya jauh sebelum Jimny terakhir meluncur, Suzuki Jimny ini eksis banget loh di pasaran. Mulai dari generasi pertamanya yang dikenal dengan kode LJ80 atau biasa disebut dengan Jimny Jangkrik. Mobil ini udah langsung bikin geger dunia otomotif Indonesia. Tapi yang Nidia pengen rekomendasikan adalah Suzuki Jimny generasi kedua nih, yang dikenal dengan kode SJ40. Di generasi ini, Suzuki Jimny udah dibekali mesin yang lebih irit, bertenaga, lincah, dan juga sangat lihai di jalanan off-road. Selain itu, untuk urusan melibas jalanan off-road, Suzuki Jimny gak usah ditanya lagi deh. Bodinya yang kompak dan berpenggerak 4x4 membuat mobil ini handal masuk keluar hutan atau bahkan bermain lumpur. Nah, kalau kalian tertarik membeli Jimny generasi kedua tahun 1982 ke atas, harga pasarannya sekarang terpantau cukup mengalami kenaikan. Dari riset yang dilakukan, untuk Suzuki Jimny tahun 1984, harganya berkisar 40 jutaan. Dan kalau udah direstorasi dan modifikasi, harga bekasnya berkisar di angka 80 hingga 130 jutaan loh. Wih, mantap ya. Yang kedua merupakan salah satu kompetitor beratnya Suzuki Jimny pada masanya, yaitu Daihatsu TAF. Coba siapa di sini yang udah nonton video review TAF series yang kami buat kemarin? Untuk kalian yang pengen tahu lebih lanjut, mending tonton ya abis ini. Daihatsu TAF sendiri di Indonesia hadir sudah 3 generasi. Generasi awalnya yang dikenal dengan kode F10 sudah mengaspal sejak tahun 1976. Tapi TAF ini selesai dalam 4 generasi nih guys. Tepatnya berhenti produksi di tahun 2007. Tapi tenang, yang Nidia mau rekomendasikan bukan yang generasi pertama ya, melainkan TAF GT generasi kedua yang berkode F70. Kenapa Nidia rekomendasikan mobil ini? Karena di keluarga TAF, mobil ini yang paling pendek dimensinya dan juga dibekali dengan kemampuan off-road yang handal. Selain itu, TAF F70 ini dibekali mesin diesel berkode DL42. Mesin diesel berkode DL42 yang melegenda itu terbukti tangguh dan tahan banting untuk dipakai melibas jalanan berbatu hingga lumpur sekalipun. Terus nih yang menarik, ketersediaan spare partnya masih banyak loh di pasaran. Nah, untuk kalian yang tertarik membeli TAF generasi kedua ini, di pasaran Nidia pantau harganya di kisaran angka 60 sampai 90 jutaan aja loh untuk lansiran tahun 1990. Tapi itu untuk mobil bahan ya, alias versi standar yang belum direstorasi. Kalau kalian mau beli yang udah jadi, siapkan dana di angka 150 sampai 200 jutaan. Eits, sebelum lanjut, coba dong kalian like dulu ya videonya. Yuk, nih dia tungguin. 1, 2, 3, udah? Lanjut. Ketiga, Nidia mau rekomendasikan salah satu mobil off-road andalan Toyota, yaitu Toyota Land Cruiser seri 40. Nah, mungkin kalian gak familiar ya kalau dengar kodenya aja. Sebenarnya mobil ini cukup populer di Indonesia dengan sebutan mobil penculik. Ih, serem. Toyota Land Cruiser seri 40 ini merupakan penerus dari generasi seri 20 yang pertama kali dikenalkan di tahun 1960 hingga tahun 1984. Di Indonesia sendiri, Land Cruiser seri 40 masuk dengan berbagai model, dimulai dari seri FJ40 dengan wheelbase pendek, FJ43 dengan wheelbase panjang, terus ada juga versi van dan pickup yang dikenal dengan FJ45. Urusan mesin, Toyota FJ40 ini awalnya dibekali dengan mesin yang sangat sederhana, yaitu mesin 3900 cc 4 silinder dengan jenis FOHV. Barulah di tahun 1975, kapasitas mesin FJ40 ditingkatkan menjadi 4200 cc 4 silinder dengan jenis 2 FOHV. Urusan ketangguhan untuk off-road, mobil ini gak usah diragukan lagi deh. Bahkan sampai saat ini masih sering digunakan para explorer untuk eksplorasi kemanapun. Nah, untuk kalian yang tertarik mengoleksi SUV besar yang dikenal dengan nama hardtop ini, sekarang harga bekasnya terpantau sangat tinggi, baik untuk kondisi bahan maupun sudah restorasi. Dari harga yang Nidia pantau, untuk lansiran tahun 1980, harganya sekarang menyentuh hingga 250 jutaan. Dan untuk Toyota FJ lansiran tahun 60, bahkan ada yang menjual hingga 1 miliar. Makin tua makin jadi ya. Hey, tahan lagi. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kalian. Siapa tahu pada suka sama mobil off-road.
Lanjut, kalau menurut kalian hardtop kurang keren, rekomendasi keempat dan terakhir, nih dia punya Jeep Wrangler generasi pertama yang dikenal dengan kode YJ. Nah, ini dia salah satu Jeep Wrangler yang bisa kalian miliki dengan harga yang masih cukup murah untuk sebuah Wrangler. Jeep Wrangler sendiri hadir untuk meneruskan kesuksesan dari Jeep CJ yang produksinya terhenti di tahun 1980-an. Jeep YJ ini hadir di dunia sejak tahun 1986 dan mobil ini merupakan perpaduan dari kenyamanan Jeep Cherokee namun dibalut dengan kemampuan off-road Jeep CJ. Komplit kan? Alhasil generasi awalnya sukses terjual hingga ke seluruh dunia. Nah, untuk kalian yang pengen tahu lebih lanjut mengenai mobil ini, kami udah pernah buatin videonya loh. Coba deh ditonton. Untuk kalian yang pengen punya sebuah Wrangler namun dengan harga yang cukup terjangkau, bisa jadi Wrangler YJ ini salah satu pilihannya. Dari harga pasaran yang dia pantau, untuk lansiran tahun 96 dengan kondisi bahan tapi bagus, dijual di angka 290 jutaan. Dan untuk kondisi yang sudah full restorasi, mobil ini dijual di angka 390 jutaan. Lumayan kan? Dan itu dia tadi guys, rekomendasi 4 mobil off-road klasik legendaris yang mungkin bisa jadi bahan koleksi kalian. Kenapa dikoleksi? Karena dari tahun ke tahun tren mobil berjenis ini semakin banyak yang nyari nih. Jadi siapa tahu kedepannya bisa dijual berkali-kali lipat lagi. Menurut kalian, selain keempat mobil ini, ada mobil off-road klasik apa lagi nih yang terbaik? Coba kasih tahu Nidia di kolom komentar ya. Nidia pamit dulu deh kalau gitu. Cobalah!